Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Cindona Pumona, Irsa Sania Nurfasla, Aldi Prasetyo Firmansyah akan membahas tentang dosa besar. Silakan simak video berikut. Pengertian dosa besar adalah buah dari amal perbuatan yang sangat dilarang keras oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah, baik bersifat larangan maupun perintah. Disebut dosa besar karena bahaya yang diakibatkannya sangat keji dan besar. Macam-macamnya. 1. Syirik kepada Allah SWT. Syirik adalah keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang menyekutukan Allah. Syirik dalam keyakinan termasuk dalam iktikad seperti orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan memiliki anak dan sebagainya. Syirik dalam perbuatan termasuk di dalam ibadah dan tingkah laku, seperti orang sujud kepada patung, pohon, kayu, mengikuti acara ritual di gereja, dan sebagainya. Yang kedua, sihir. Sihir adalah salah satu yang bersifat supranatural namun memiliki efek natural dan psikis bagi yang dikenai perbuatan sihir. Menurut etimologis, sihir adalah guna-guna, hikmah, atau kebinasaan. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ada alasan. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dari jasadnya dengan sengaja, baik karena dendam, iri, hati, fitnah maupun karena yang lain, yang tidak dibenarkan oleh Allah, baik menggunakan benda tajam, senapan, memasukkan dalam jurang maupun yang menggunakan benda yang lain. Pelaku pembunuhan yang disengaja diancam dengan neraka jahanam. Pelaku kejahatan ini wajib terkena pidana. Dalam Islam, pelaku pembunuhan haruslah dikisos atau dihukum balas. Kisos terbagi atas dua macam, yaitu A. Kisos jiwa, yaitu hukuman bunuh untuk tindak pidana pembunuhan. B. Kisos untuk anggota badan yang terpotong ataupun terluka. Jika seseorang membunuh, maka pelaku pembunuhan wajib membayar diat atau denda sebanyak 100 ekor unta. Dan jika tidak mampu membayar denda, maka berlakulah hukum kafarat, yaitu pelaku pembunuhan harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Keempat, riba. Riba adalah tuntutan kembali utang dengan meminta tambahan bunga yang diharamkan dari hasil usaha orang yang meminjami. Riba merupakan tindakan yang secara mendasar bertentangan dengan kaidah-kaidah praktek kezaliman yang di dalamnya tidak terdapat dan pemeliharaan. 5 adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak juga salah satu bagian dari dosa besar. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan ia belum mencapai usia balik. Di dalam Islam, anak yatim harus dilindungi dan harta bendanya pemeliharaan yang baik dari walinya. Sebab di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Tidak hanya hartanya yang harus dilindungi, tetapi juga fisik dan psikisnya harus diperhatikan dan tidak boleh disakiti. Selanjutnya yaitu yang keenam, melarikan diri pada saat perang. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, mempertahankan, dan membela agamanya. Melarikan diri pada hari pertempuran adalah dosa besar, termasuk dalam golongan 7 dosa besar. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau jihad memang beragam bentuknya. Salah satunya, bentuk jihad di masa Nabi Muhammad SAW adalah menyatukan diri dalam barisan perang melawan kaum musyrikin. Namun, ternyata ada segelintir umat muslim yang takut lalu melarikan diri dari peperangan meski mereka menyesalinya. Dalam buku Syirah Sahabat karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dijabarkan mengenai hadis yang menceritakan tentang penyesalan dan kegundahan hati orang-orang muslim yang lari dari peperangan. Imam Ahmad mentarits dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku pernah bergabung dengan satuan pasukan yang dikirim Rasulullah SAW, orang-orang yang lari, dan aku pun ikut lari bersama mereka. Kami saling bertanya-tanya tentang apakah yang sebaiknya kami lakukan. Kami sudah melarikan diri, tentu kami akan kena marah besar. Namun, andaikan kami kembali ke Madinah, tentu kami akan dijatuhi hukuman mati. Namun, ada baiknya jika kami menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan taubat, atau lebih baik pergi entah kemana. Namun, akhirnya kami putuskan untuk menghadap beliau, Rasulullah SAW,
sebelum sholat subuh. Dia melanjutkan, ketika kami sudah menghadap beliau, Rasulullah pun bertanya terhadap termasuk golongan manakah kalian? Maka kami pun menjawab, kami termasuk orang-orang yang melarikan diri. Mendengar hal itu, Rasulullah berkata, tidak, tetapi kalian termasuk orang-orang yang menyerang atau musuh Islam. Aku termasuk golongan kalian dan golongan orang-orang muslim. Lalu orang-orang yang pernah lari dari peperangan itu mendekat ke arah Rasulullah SAW dan menciumi tangan kekasih Allah itu. Sungguh rasa cinta kasih dan pemaaf yang dicontohkan Rasulullah kepada orang-orang yang pernah lari meninggalkannya menjadi tauladan bagi setiap insan. Selanjutnya yang ketujuh adalah menuduh berzina kepada wanita yang baik mukminah. Menuduh zina wanita-wanita mukmin yang senantiasa memelihara dirinya, orang yang menuduh zina terhadap wanita-wanita baik, yang wanita itu tidak pernah melakukan perzinahan, maka orang yang menuduh itu akan mendapatkan kutukan, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan menuduh wanita berzina adalah penuduhan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti merupakan dosa-dosa besar. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka yang menuduh itu didera 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Untuk mencegah hal tersebut, Al-Quran Al-Karim telah memperkeras hukuman dosa perbuatan menuduh zina. Khasnya tersebut hampir sama dengan hukuman zina, yakni 80 kali cambuk, dan hukuman lain yang diterima yang pertama kali adalah bersifat fasik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.